Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardias Azhara Putri, NPM 207540008, Program Studi D4 Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sistem pertanian organik dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan di Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Yang pertama yaitu, Indonesia merupakan salah satu negara yang disebut sebagai negara agraris karena memiliki potensi pertanian yang besar dalam mendukung sistem perekonomian negara. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi pada masa kini masyarakat masih banyak menggunakan bahan kimia dalam proses usaha tani. Tanpa disadari, perilaku tersebut akan menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan dan manusia di sekitarnya. Kesadaran tentang dampak negatif yang timbul dari pemakaian bahan kimia dalam melaksanakan kegiatan pertanian menjadikan pertanian organik menjadi sebuah solusi dalam hal tersebut. Pada sistem pertanian organik, kegiatan bercocok tanam yang ramah atau akrab dengan lingkungan dengan cara berusaha meminimalkan dampak negatif bagi alam sekitar dengan ciri utama pertanian organik yaitu menggunakan varietas lokal, pupuk, dan pestisida organik dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Merupakan data pertumbuhan luas lahan organik di Indonesia menurut SPOI 2014 Aliansi Organik Indonesia. Pada tahun 2008, sejumlah 78.302,8 hektar. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah 83.478,3 hektar. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan sejumlah 103.908,9 hektar. Pada tahun 2011 mengalami penurunan dengan jumlah 90.135,3 hektar. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sejumlah 62.127,82 hektar. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali sebanyak 76.013,2 hektar. Pada tahun 2014 mengalami penurunan 67.426,57 hektar. Di Lampung Selatan saat ini, terutama di Kecamatan Tanjung Bintang, banyak petani yang masih menerapkan sistem pertanian konvensional. Pertanian konvensional merupakan suatu sistem yang melibatkan bahan kimia, terutama pupuk kimia dan pestisida dalam penerapan usaha tani. Upaya memperkecil dampak dari sistem pertanian konvensional yaitu dengan penerapan sistem pertanian organik. Penerapan sistem pertanian konvensional yang terus-menerus dilakukan akan menimbulkan kekhawatiran di benak beberapa petani yang ada di Lampung Selatan, Kecamatan Tanjung Bintang. Kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh beberapa petani Tanjung Bintang dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan perkarangan yang belum dimaksimalkan fungsinya. Kegiatan yang dilakukan salah satunya yaitu usaha tani hidroponik dengan penerapan pertanian berbasis organik yang ramah lingkungan dan dapat memanfaatkan sebagai sumber pangan dan penunjang perekonomian. Berkurangnya luas area pertanian organik menunjukkan bahwa jumlah petani dan luas lahan organik di Tanjung Bintang masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari data hasil survei lapang pada bulan April 2022 yang menunjukkan bahwa jumlah petani organik murni di Tanjung Bintang masih sangat sedikit dibandingkan dengan petani konvensional. Berikut merupakan daftar nama petani dan luas lahan. Yang pertama yaitu Bapak Ferdi dengan luas lahan 12 meter kali 12 meter. Yang kedua yaitu Kak Monik dengan luas lahan 10 meter kali 10 meter. Yang ketiga yaitu Pak Iwan dengan luas lahan 10 meter kali 10 meter. Yang keempat yaitu Kak Febri dengan luas lahan 10 meter kali 10 meter. Persepsi yang dimiliki petani mempengaruhi cara pandang dan pola pikir petani terhadap pertanian organik, dan pada akhirnya mempengaruhi sikap petani untuk melanjutkan pertanian konvensional.
Dari paparan yang sudah saya jelaskan, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengetahuan petani di Tanjung Bintang terhadap sistem pertanian organik. Yang kedua yaitu bagaimana persepsi petani di Tanjung Bintang terhadap penerapan sistem pertanian organik dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Yang ketiga yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi petani di Tanjung Bintang terhadap penerapan pertanian organik dalam mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan. Ada beberapa tujuan yang ingin saya capai dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan petani di Tanjung Bintang terkait pertanian organik. Yang kedua yaitu dapat mengetahui tingkat persepsi petani di Tanjung Bintang terhadap penerapan sistem pertanian organik dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi petani di Tanjung Bintang terhadap penerapan pertanian organik dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Ada pula manfaatnya. Yang pertama yaitu sebagai pengetahuan dan pengalaman terkait pengetahuan sistem pertanian organik. Yang kedua sebagai pengetahuan dan pengalaman terkait bagaimana persepsi petani terhadap sistem pertanian organik dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan di Tanjung Bintang. Yang ketiga yaitu dapat dijadikan bahan atau landasan bagi pemerintah dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.